Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, saya Assalamualaikum. oke, saya hari ini akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Entis terkait dengan, mata kuliah kewirausahaan ya. Mungkin kalau di jadwal sudah ada yang lihat nama saya siapa, jadi nama saya, Desi Adriani ya. Kalau kelas Indralaya namanya mirip dengan nama saya, kalau yang di kelas Indralaya namanya Desi Aryani, jadi dua-duanya dosen program studi agribisnis. Jadi saya Desi Adriani itu akan, melanjutkan Pak Antis mengajar di kelas, Palembang, dan Bu Desi Aryani yang satu lagi akan mengajar di kelas Indralaya, kalau nggak salah kalau jadwal Indralaya hari Kamis ya. Saya sudah melihat, materi yang disampaikan oleh Pak Entis di, e-learning ya, jadi Pak Entis sudah, eee, banyak memberikan bahan terkait bagaimana menggali ide usaha, bagaimana menumbuhkan semangat usaha, dan terakhir Pak Entis, ada tugas untuk membuat proposal, bisnis plan, kira-kira gitu ya. Jadi, proposal rencana bisnis. Nah, saya, kalau Pak Entis, sebetulnya basic ilmunya adalah, agronomi ya, saya, dari ilmu sosial ekonomi pertanian, maka saya akan mencoba, menyampaikan, ilmu kewirausahaan dari perspektif, sosial ekonomi pertanian. Artinya ketika kita bicara bisnis, kita bicara usaha, sebetulnya tidak cukup, aspek usaha itu hanya dari diri kita sendiri. Jadi kalau yang saya lihat dari yang disampaikan Pak Entis, itu lebih banyak menggali dari diri kita sendiri. Jadi bahwa kalau kita mau bikin usaha itu, kita siap atau tidak gitu ya. Kemudian, kita punya dana berapa, kita punya uang kas berapa, bagaimana aspek teknisnya, kira-kira gitu. Nah, padahal sebetulnya, aspek terpenting ketika kita memulai usaha itu adalah pasar. Jadi sebetulnya paradigma usaha itu harus dirubah gitu. Jadi bukan kita yang, mensuplai, tapi sebetulnya kita melakukan produksi itu karena memang pasar yang meminta. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar, mereka sudah meng-create produk itu, tergantung kepada demand gitu loh. Jadi bukan kepada, "Pokoknya aku mau produksi terserah orang mau beli atau tidak." Enggak seperti itu sekarang. Jadi kita itu memproduksi, kira-kira ada yang mau beli atau enggak? Pasarnya bagaimana? Kira-kira gitu. Jadi, karena itu tidak cukup, memulai usaha itu hanya dengan memahami bagaimana cara pemeliharaannya, dengan hanya memahami berapa biaya yang harus saya keluarkan, tidak. Tetapi nanti di sini kita akan saya juga akan sampaikan, bahwa kita perlu berbagai aspek gitu untuk memastikan bahwa usaha kita ini visible, bahwa usaha kita ini layak untuk dijalankan. Jadi tidak hanya bicara aspek produksi, tidak hanya bicara aspek keuangan, tapi ada aspek pasar, ada aspek manajemen, ada aspek hukum. Jadi akan banyak sekali aspek sebetulnya yang perlu menjadi pertimbangan ketika kita memulai usaha, ya. Nah, materi hari ini saya tidak terlalu banyak sampaikan karena hari ini baru pengantar. Minggu depan kita akan bicara aspek-aspek yang terkait dengan usaha. Kemudian minggu ketiga kita sudah masuk ke dalam analisis, finansial, ya. Kemudian nanti minggu keempat mungkin kita sudah mulai menyusun bisnis plan, full bisnis plan. Seperti apa sih sebetulnya bisnis plan yang lengkap itu ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ini adalah materi kita hari ini. Jadi, bagaimana kita menyusun proposal rencana usaha atau bisnis plan proposal ya. Tujuan perkuliahan, mahasiswa akan memahami, definisi, tujuan, dan manfaat proposal rencana usaha. Lalu mahasiswa mampu menjelaskan berbagai tahap dalam penyusunan proposal rencana usaha. Isi bahan kuliah, untuk hari ini ada pendahuluan, isinya nanti ada definisi, ada perbedaan, ada manfaat, ada tujuan, dan ada pihak-pihak yang berkepentingan dengan bisnis plan. Lalu yang kedua adalah proses penyusunan bisnis plan, mulai dari tahapannya apa saja, aspeknya, bagaimana analisisnya, dan bagaimana keputusan untuk memulai usaha itu dimulai. Saya mulai dengan yang pertama, ini saya yakin sudah dijelaskan oleh Pak Entis. Mau wirausaha gitu ya, pasti kalau kita mau memulai wirausaha, kita harus punya satu, apa itu, ide bisnis. Ya, ide bisnis, gagasan usaha.
ide usaha, ide bisnis, gagasan bisnis ya, kira-kira gitu. Jadi harus dimulai dengan ide bisnis atau ide usaha. Tujuannya apa? Tentu ketika kita ingin melaksanakan usaha, kita ingin agar modal yang kita tanamkan, biaya yang kita tanamkan itu bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak. Semua pihak atau stakeholder, artinya sebetulnya pada saat kita memulai usaha, kita tidak hanya bicara tentang bahwa, individually saya dapat untung, enggak. Tetapi bahwa, kita sudah dapat untung secara individu, oke, tetapi saya sudah memperkerjakan. Jadi ada orang yang awalnya menganggur karena ada usaha saya jadi bekerja. Ada sumber daya yang awalnya tidak terpakai karena ada usaha saya menjadi termanfaat. Jadi mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi semua stakeholder yang terlibat, ya. Nah, ketika sebuah usaha itu ternyata dalam tanda kutip gitu ya, mendatangkan manfaat yang besar, berarti usaha nanti layak dijalankan. Ya, berarti nanti kalau dia bisa mendatangkan manfaat yang besar bagi semua stakeholder, maka usahanya layak dijalankan, gitu ya. Tapi masa iya sih ketika dia mendatangkan manfaat yang lebih besar dia langsung begitu saja dijalankan? Apa nggak ada indikator? Apa tidak ada perhitungan kuantitatif yang harus dipenuhi? Nah, itulah yang akan kita jalankan. Jadi bagaimana manfaat yang lebih besar itu nanti kemudian terukur secara kuantitatif, sehingga ketika kita bilang, "Ini usahanya layak loh," gitu loh, "ini usahanya layak loh, ini pasarnya demand-nya sekian, produksinya sekian, di pasar itu orang yang memproduksi produk ini cuma sekian," gitu. Jadi semua nanti akan ada perhitungan kuantitatifnya, ya. Nah, nah, sebetulnya gitu ya, kalau mahasiswa, yang, belajar atau yang kuliahnya di program studi agribisnis, kami tidak menyebutnya dengan bisnis plan gitu ya. Jadi kalau orang agribisnis memang dari awal sudah bicaranya bisnis. Sehingga kami tidak lagi bicara bisnis plan, kami bicaranya studi kelayakan bisnis. Jadi betul-betul, sebuah studi kelayakan bisnis yang lengkap dan besar kalau di mahasiswa agribisnis. Jadi, penelitian yang bertujuan untuk memutuskan apakah sebuah ide bisnis itu layak atau tidak untuk dijalankan. Bahkan di dalam studi kelayakan bisnis, kami tidak hanya kalau di sosial ekonomi, kami tidak hanya bicara bahwa usaha itu secara finansial menguntungkan si pengusaha, secara finansial menguntungkan orang yang kasih kredit, secara finansial menguntungkan investor yang berinvestasi, tidak. Tapi bahkan kalau di program studi agribisnis, ketika kami bicara studi kelayakan bisnis, kami akan bicara bahwa usaha ini bermanfaat loh buat masyarakat, masyarakat yang awalnya tidak punya pekerjaan sekarang jadi punya pekerjaan. Nah, masyarakat yang awalnya gajinya rendah karena kerja di perusahaan saya tuh jadi naik tingkat kesejahteraannya. Nah, kira-kira gitu. Jadi dia fully analisisnya tuh dalam gitu kalau studi kelayakan bisnis. Nah, tetapi kalau mahasiswa-mahasiswa yang di luar program studi agribisnis tentu kami tidak bisa mengajarkan lengkap gitu. Maka masuklah dalam konteks rencana bisnis atau bisnis plan. Jadi adalah dokumen tertulis yang mendeskripsikan masa depan bisnis yang akan dimulai. Di dalam rencana bisnis itu nanti akan masuk apa saja informasinya gitu ya. Jadi ada beberapa informasi yang akan masuk di dalam rencana bisnis, yaitu bisnisnya apa, bagaimana bisnisnya dijalankan, siapa yang menjalankan, kapan bisnisnya mau dimulai, lalu mengapa bisnisnya mau dijalankan. Nah, kira-kira akan menjawab pertanyaan kalau dalam bahasa Inggris itu, apa ingat nggak 5W 1H, 1H ya, 5W 1H kira-kira. Ya. Oke. Nah, apa beda studi kelayakan bisnis dengan rencana bisnis ya? Kalau kita bicara studi kelayakan bisnis, maka sebetulnya kalau studi kelayakan bisnis bisa saja usahanya belum jalan, sehingga data terkait dengan datanya biasanya adalah data estimasi perkiraan. Jadi kita ambil data dari usaha yang sudah duluan. Tetapi kalau rencana bisnis, datanya bisa jadi data empiris gitu ya. Sumber datanya kalau kelayakan bisnis biasanya data eksternal, tapi kalau rencana bisnis biasanya datanya data internal. Penyusunnya siapa? Kalau studi kelayakan bisnis itu biasanya karena dia proyeknya besar, kemudian investasinya mahal, bisa sampai berapa triliun, maka biasanya dikerjakan oleh pihak eksternal. Karena itu
biaya untuk studi kelayakan bisnis itu biasanya 2,5% dari total project. Jadi kalau misalnya projectnya 1 triliun, maka biasanya biaya 2,5% itu akan diserahkan ke pihak eksternal untuk membuat studi kelayakan bisnis. Tetapi kalau rencana bisnis biasanya yang membuat si pengusaha. Ya, orang yang akan melakukan investasi itu biasanya yang bikin. Makanya dia sifatnya kalau rencana bisnis itu internal. Tujuannya apa? Menilai kelayakan sebuah ide bisnis. Kalau yang ini membuat rencana bisnis yang akan datang. Waktunya kapan? Biasanya kalau kelayakan bisnis dia waktunya lama. Tapi kalau ini pendek, paling 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kalau yang rencana bisnis. Biaya tentu saja karena kalau studi kelayakan bisnis itu dia proyeknya besar, waktunya lama dan pasti biayanya lebih mahal daripada kalau kita bikin rencana bisnis. Karena itu ketika orang kalau UMKM gitu ya, kewirausahaan entrepreneurship biasanya pakainya bisnis plan, bukan studi kelayakan bisnis. Bisa ikutin sampai sini? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Siva Lirohma Awalin. Siva sudah nyampe belum? Siva sudah nyampe? Sudah, Bu. Udah. Oke. Jadi kalau mana yang biayanya lebih mahal? Rencana bisnis atau studi kelayakan bisnis, Siva? Yang mana yang biayanya lebih mahal, Siva? Kalau kita bikin rencana bisnis atau kita bikin studi kelayakan bisnis? Coba, Siva. Oke, coba Jenny Lova Angela. Jenny Lova Angela. Jenny? Jenny ada di kelas? Jenny? Ada, Bu. Suaranya putus-putus, Bu. Siapa yang mana yang lebih mahal? Menyusun rencana bisnis atau menyusun bisnis plan? Ayo. Jenny? Jenny? Menyusun rencana bisnis, Bu. Yang lebih mahal biayanya. Oke. M. Rizky Pratama. Rizky? Rizky Pratama? Ya, Bu. Mana yang lebih mahal biayanya, menyusun studi kelayakan bisnis atau rencana bisnis? Menyusun studi kelayakan bisnis, Bu. Kenapa? Kenapa lebih mahal? Karena itu menyangkut ke konsumen. Menyangkut ke konsumen. Coba Enzo, kenapa lebih mahal studi kelayakan bisnis, Enzo Danella? Kenapa lebih mahal biaya untuk studi kelayakan bisnis, Enzo Danella? Silahkan. Silahkan Enzo. Enzo, silahkan. Bisa jawab, Enzo? Nggak bisa? Pradipa Santoso. Pradipa. Kenapa biaya untuk studi kelayakan bisnis itu lebih mahal daripada rencana bisnis? Pradipa. Silakan, Pradipa. Pradipa? Pradipa ada di kelas? Ada, Bu. Ya, silakan. Silakan, Pradipa. Nggak bisa juga. Satria Agung Pramana, silakan. Satria Agung Pramana. Satria Agung Pramana. Satria Agung Pramana. Oke ya. Ya, Bu, ya, Bu. Mana ya, kenapa studi kelayakan bisnis biayanya lebih mahal? Kenapa? Selin Enggalia. Selin, silakan Selin. Selin.
Mungkin kalau yang studi kelayakan itu banyak faktor penularannya, Bu. Kenapa? Kalau studi kelayakan bisnis, banyak apa? Banyak banyak faktor penularannya, Bu. Oke. Ya, Rian, coba Rian. Kenapa studi kelayakan bisnis lebih mahal biayanya, Rian? Rian M. Karena studi kelayakan bisnis itu mengumpulkan datanya itu lama, Bu. Selain itu dari orang-orang luar Nah, ngumpulin datanya. oke, ya. Ya, jadi dari sekian yang ditanya, berapa tadi? 6 yang ditanya, itu hanya 1 yang bisa menjawab. Berarti hanya 1/6 dari kelas ini yang menyimak kuliah. Saya hanya ngetes saja tadi. Ada di kelas atau tidak, menyimak atau tidak. Ya. Coba silakan diaktifkan kameranya semua. Silakan. Semua kameranya diaktifkan. Kalau enggak, kuliahnya saya tutup hari ini. Nah, Siva tadi katanya sudah sampai. Iya Bu, berhenti dulu di mobil. Dia kan belum nyampe berarti. Silakan diaktifkan semua kameranya kalau kuliahnya masih mau terus dilanjutkan. Reza Triantara lagi di mana? Reza Triantara lagi di mana? Reza lagi di mana? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Kenapa? Reza, Lagi di kampus Bukit, Bu. kampus Bukit. Tapi di atas kendaraan itu? Iya, Bu. Lagi sama yang lain, Bu. Ya, berarti tidak di kampus dong. Masih, Bu. Ya kan? Berarti kan tidak di kampus ya hari ini ya. Oke ya, jadi manfaat bisnis plan itu ada 2. Yang pertama adalah untuk merintis usaha baru, ya, untuk merintis usaha baru. Misalnya untuk membuka toko, bangun pabrik, bikin perusahaan baru, jadi bisa untuk merintis usaha baru. Bisa juga untuk mengembangkan usaha yang ada. Misalnya kita ingin nambah kapasitas pabrik, kita ingin memperluas skala usaha, kita ingin ganti peralatan. Kira-kira kalau ganti peralatan, usaha kita masih untung atau tidak? Kira-kira kalau nambah kapasitas usaha kita masih untung atau tidak? Nah, itu adalah salah satu manfaat dari bisnis plan. Jadi manfaat yang pertama adalah untuk merintis usaha baru, yang kedua untuk mengembangkan usaha. Lalu siapa sih pihak yang berkepentingan dengan bisnis plan? Siapa sih yang memerlukan bisnis plan? Yang pertama itu pasti si pemilik usaha, si wirausahawannya, ya. Yang kedua siapa lagi? Si investor, orang yang mau menginvestasikan dana ke usaha kita. Bisa juga si penyandang dana atau kreditor, ya. Jadi kreditor itu perlu juga dengan bisnis plan gitu ya. Sebetulnya bisa nambah satu lagi gitu selain wirausahawan, kemudian investor, si kreditor atau penyandang dana yang perlu dengan bisnis plan itu siapa biasanya? Bisa juga pemerintah. Jadi pemerintah seringkali memerlukan bisnis plan terutama dalam konteks rencana kecil menengah, usaha kecil menengah, dalam konteks penanaman pemberian bantuan modal kepada usaha kecil menengah. Jadi sekarang usaha-usaha kecil menengah, kalau mereka mau memerlukan suntikan dana dari investor, dari pemerintah, dari penyandang dana atau kreditor, mereka tentu harus membuat bisnis plan. Kenapa perlu bisnis plan? Karena orang yang kasih dana itu perlu tahu apakah usaha kita itu nanti untung atau tidak. Apakah usaha kita itu bisa memberikan manfaat bagi orang sekitar atau tidak. Nah, kira-kira gitu. Sehingga
Kalau tadi manfaat, ini adalah tujuan. Manfaat itu nanti langsung kepada orang yang dapat gitu siapa. Kalau sehingga tujuan bisnis plan itu apa? Tujuannya adalah untuk menghindari atau menghindarkan keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Jadi kita jangan sampai nanti kita mulai usaha, sudah investasi banyak, ternyata tidak untung. Jadi tujuannya adalah untuk menghindarkan penanaman modal yang terlalu besar pada sebuah usaha atau sebuah bisnis yang ternyata tidak menguntungkan. Ya, tapi tentu saja kita mengakui bahwa kalau kita mau bikin studi itu akan makan biaya, ya, sehingga biaya tersebut relatif kecil bila dibandingkan risiko kegagalan dan investasi usaha. Jadi kita perlu membuat bisnis plan walaupun nanti kita harus keluar biaya untuk bikin bisnis plan gitu. Kenapa? Karena resiko kalau kita rugi gitu itu lebih besar daripada kalau kita investasiin sedikit atau sebesar 2,5% untuk kegiatan studi kelayakan bisnisnya atau penyusunan bisnis plan-nya. Ya, jadi nggak apa-apa dari total biaya yang kita keluarkan untuk bangun usaha itu 2,5% kita keluarin untuk biaya bisnis plan-nya. Yang penting kita bisa tahu betul-betul perhitungan apakah usaha kita ini untung atau rugi. Ya. Nah, bagaimana proses menyusun bisnis plan? Ada 4 tahap. Yang pertama, sudah banyak dibahas Pak Entis ya, menemukan ide, bagaimana merumuskan gagasan, bagaimana kita tahu bahwa sebuah usaha itu menarik untuk dijalankan gitu ya. Yang kedua adalah memformulasikan tujuan. Yang ketiga adalah tahap analisis dan yang keempat adalah keputusan apakah usahanya akan dijalankan atau tidak. Nah, ini adalah 4 tahap tadi. Yang pertama adalah gagasan usaha, nemuin ide ya. Jadi ide usaha atau gagasan usaha. Jadi yang pertama kali itu harus ditemukan adalah menemukan ide usaha atau gagasan usaha. Yang kedua menentukan tujuan ya, menentukan visi misi. Yang ketiga melakukan analisis evaluasi pasar. Tadi saya bilang ketika melakukan analisis ada berbagai aspek yang harus kita bahas gitu ya. Tidak hanya bicara aspek produksi dan keuangan, tapi juga sebuah usaha itu harus bicara aspek pasar, aspek manajemen, aspek hukum. Baru nanti kita bisa putuskan apakah usahanya layak dijalankan atau tidak. Misalnya dari sisi keuangan, ya. Kalau dari sisi keuangan itu menguntungkan tuh sebetulnya, gitu ya. Oh, kita bikin hitungan-hitungan tuh ternyata menguntungkan. Tapi ternyata pada saat dianalisis aspek pasar, ya, pada saat dianalisis aspek pasar, ternyata konsumennya cuma sedikit, gitu loh. Ternyata konsumennya sedikit. Kira-kira kalau kondisinya kayak gitu, usaha kita layak atau tidak untuk dijalankan? Coba Bahidal Afiansah. Bahidal Afiansah. Bahidal Afiansah ada di kelas? Iya, Bu. Nah, silakan jawab pertanyaannya tadi. Silakan. Silakan, Bahidal. Nyimak nggak tadi? Nyimak nggak? Mayang Sari, coba Mayang Sari. Mayang Sari. Mayang Sari. Saya remove ya Mayang Sari dari kelas. Oke. Nanti absennya saya inikan. Oke. Kalau saya panggil nggak datang-datang, saya remove. Oke. Coba Muhammad Alfi apa nih? Muhammad Alfi siapa nama lengkapnya? Muhammad Alfikri. AET Palembang Muhammad Alfikri ya. Bisa jawab? Alfikran, Bu. Alfikran, silakan bisa jawab. Silakan. Maaf, Bu. Nggak bisa Nggak tahu. jawab. Nggak tahu. Oke. Rahmat Kurniawan. Silakan. Rahmat Kurniawan. Bisa jawab pertanyaan saya tadi? Bisa jawab?
Tidak, Bu. Nggak bisa. Siapa yang bisa jawab? Silahkan. Ada yang menyimak nggak di kelas ini tadi? Silahkan. Saya, Bu. Ada yang, ya silahkan. Sebutkan namanya ya. Rian Marta, Bu. Oke, Rian, Menurut saya silakan. tidak layak, Bu. Ya, Karena tidak ada keuntungannya kalau nggak ada pasarnya. oke, ya, jadi tidak layak untuk dijalankan. Jadi walaupun hitungan kita itu ketika kita bisnis plan hitungannya di atas kertas kan ya, belum usahanya kan belum jalan ya. Sehingga walaupun kita hitung kemudian menguntungkan, dapat loyalty-nya banyak gitu, tapi ternyata pada saat analisis aspek pasar konsumennya dikit gitu loh. Artinya apa? Nggak layak usahanya untuk dijalankan, kira-kira gitu ya. Jadi oke, dari berapa orang nih? Di kelas ini isinya ada 26 orang, hanya Rian sendiri yang nyimak, yang lain nggak ada yang nyimak. Ya, jadi ada beberapa aspek ketika kita bicara analisis usaha, kita tidak hanya bicara aspek keuangan, kita tidak hanya bicara aspek produksi itu bagaimana usaha kita dijalankan gitu ya, tapi juga ada aspek yang paling penting itu aspek pasar gitu. Jadi kalau kami orang sosial itu lihat dulu pasarnya ada atau enggak, jangan nanti udah capek-capek analisis keuangan, hitung-hitung segala macam, pasarnya nggak ada yang beli. Jadi paradigma pemasaran itu, paradigma bisnis itu sekarang sudah dirubah gitu. Customer oriented, jadi memenuhi kebutuhan konsumen gitu, bukan memenuhi kebutuhan produsen. Kalau dulu kita memulai usaha itu produsen oriented, artinya kalau punya barang, punya modal silakan mulai usaha. Gitu. Tetapi kalau sekarang enggak gitu, consumer oriented, konsumen maunya apa? Kira gitu. Sehingga nanti kita bisa putuskan apakah usaha kita itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Kita tahap yang pertama, tahap penemuan ide atau perumusan gagasan, ini udah banyak sekali dibahas sebetulnya di kuliah-kuliah awal. Jadi tahap di mana kita memiliki ide untuk merintis usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Ide tersebut kemudian dirumuskan dan diidentifikasi. Ya, jadi misalnya di masyarakat sekarang orang suka dengan makanan-makanan yang junk food gitu ya, artinya yang siap saji gitu. Tetapi rata-rata makanan siap saji itu biasanya tidak sehat. Nah, misalnya gitu. Nah, kita mau bikin makanan siap saji tetapi dia sehat gitu ya. Nah, itu ide bisnis gitu. Jadi kalau pada saat pandemi ini di mana orang perlu makanan siap saji, maka kita bikin makanan siap saji yang biasanya tidak sehat, junk food itu biasanya tidak sehat. Kita bikin ada makanan siap saji tetapi versi kita itu yang sehat. Jadi kebutuhan konsumennya terpenuhi, ya, tetapi juga gizinya juga terpenuhi. Nah, itu ide bisnis kira-kira gitu. Ya. Kemudian ide bisnis apa lagi kalau di Palembang? Misalnya pabrik pengolahan minyak goreng Sumatera Selatan itu adalah penghasil kelapa sawit TBS ya, kelapa sawit luas lahannya kedua kalau tidak salah di Indonesia. Tetapi kalau pabrik kan TBS itu diolah dulu, ada yang tahu nggak nih? Kalau tandan buah segar itu kan hasil dari pohon kelapa sawit ya, TBS kita menyebutnya. Jadi buah sawit itu namanya tandan buah segar. Nah, dia bisa diolah jadi minyak goreng, tapi nggak bisa langsung jadi minyak goreng. Ada yang tahu nggak? Kalau sebelum jadi minyak goreng, TBS itu tandan buah segar itu diubah dulu menjadi apa? Silakan. Ada yang tahu nggak? Ini mahasiswa agronomi, AIT, masa nggak tahu? Jadi dia ada tandan buah sawit itu TBS ya kita singkatnya. TBS itu dari pohon sawit, dipanen dari pohon sawit, dia bisa jadi minyak goreng. Jadi rata-rata minyak goreng sekarang itu dari minyak sawit. Nah, tapi dia harus dirubah dulu jadi apa? Ada nggak yang tahu? Silakan. Ada yang tahu? Jadi CPO, Bu. Dari CPO siapa tadi yang jawab namanya? Ya, Yan, Bu. Ya, oke. Jadi CPO. Ya, jadi kalau dari sisi kebun, Sumatera Selatan termasuk besar kebunnya di Indonesia gitu. Di Sumsel gitu ya, pabrik yang mengolah TBS menjadi CPO tuh udah banyak banget malah. Ya. Tetapi yang mengolah CPO jadi minyak goreng itu setahu saya baru satu.
cuma satu pabriknya, Sinar Alam Permai, SAP. Kalau ada minyak goreng Fortune, suka lihat ya di minimarket, di supermarket gitu ya, ada minyak goreng Fortune, itu adalah minyak goreng yang dihasilkan oleh PT Sinar Alam Permai. Cuma satu pabrik minyak gorengnya, padahal TBS-nya paling luas, CPO-nya banyak. Jadi CPO kita itu rata-rata larinya ke Lampung, larinya ke Jambi gitu. Nah, ini bisnis gitu loh. Nggak ada rumah tangga, tidak ada konsumen yang tidak perlu dengan minyak goreng. Ya, artinya apa sebetulnya? Kenapa Fortune itu harganya lebih murah? Bisa jadi karena memang dia produknya di sini sehingga dia tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi lebih mahal. Nah, ini peluang usaha, ide bisnis. Ya, ide bisnis. Oke. Sudah tahu mau bisnis apa, maka formulasi tujuan. Visi misi usaha kita ini apa sih? Apa yang ingin kita capai dari usaha kita itu? Misi bisnisnya apa? Misi itu bagaimana cara mencapai visinya? Nah, kira gitu. Ya, tahap formulasikan tujuan. Lalu tahap analisis. Nah, ini yang tahap analisis ini akan kita bahas dalam 2 pertemuan ke depan lebih dalam ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan ketika kita bicara tahap analisis, maka ada beberapa aspek yang dibahas. Pertama kali yang paling awal dibahas itu adalah aspek pasar. Kenapa? Karena usaha itu harus dimulai setelah kita yakin bahwa pasarnya ada, yang mau beli produknya ada kok gitu loh. Ya, apa saja yang dibahas dalam aspek pasar? Yang dibahas dalam aspek pasar adalah produk yang akan dipasarkan apa, peluang pasar, permintaan dan penawaran. Permintaan itu orang yang mau beli berapa banyak, kira-kira gitu. Penawaran itu kira-kira selain kita, ada nggak sih di daerah kita itu yang menghasilkan usaha yang sama? Nah, gitu ya. Setelah kita tahu penawarannya siapa saja, jadi ini pesaing nih kira-kira ya. Setelah kita tahu pesaingnya siapa saja, kita akan buat segmentasi pasar. Kita kelompok-kelompokin pasarnya di segmen. Oh, berarti pesaing saya itu lebih banyak menjual misalnya ke masyarakat menengah ke bawah gitu ya. Kalau gitu saya mau bikin untuk produk untuk masyarakat menengah ke atas aja misalnya gitu. Itu segmentasi pasar. Ya. Kemudian tentukan pasar sasarannya, ukuran pasar, perkembangan pasar, struktur pasar, dan strategi bersaingnya seperti apa dengan pesaing-pesaing kita. Itu dibahas di dalam aspek pasar. Yang kedua ada aspek teknis produksi dan operasi. Ini tentu saja berkaitan dengan kalau misalnya nanti usahanya adalah usaha pertanian, itu harus tahu cara budidayanya, syarat tumbuhnya. Mungkin kalau dia di pabrik kayak mengolah CPO menjadi minyak goreng tadi, kita harus putuskan lokasi pabriknya di mana, mesin peralatannya, bahan baku dari mana, bahan penolong, berapa banyak tenaga kerja yang diperlukan, ya, metode produksi. Bahkan kalau untuk pabrik besar kita perlu buat layout pabrik, jadi blueprint gambar pabriknya kayak apa. Ya, aspek yang ketiga adalah aspek manajemen atau pengelolaan. Ya, ini tentu saja kita bicara struktur organisasi ya. Saya yakin semua sudah dapat dasar-dasar manajemen. Jadi ada struktur organisasi, jumlah pekerjaannya berapa, lingkungannya bagaimana dan sebagainya. Tugas-tugasnya, aspek finansial dan keuangan. Tentu saja kita bicara nanti usaha kita tuh sumber dananya dari mana? Mau dari sendiri atau mau pinjem, kemudian untuk apa saja dananya digunakan, proyeksi biayanya ke depan, proyeksi pendapatan, ya. Kemudian ada aspek hukum berkaitan dengan syarat usaha, izin usaha. Kemudian kadang-kadang ada misalnya ini mau bikin peternakan ayam, itu mau bikin izin usaha harus ada persetujuan tetangga sekitar. Nah, itu aspek hukum. Atau kadang-kadang ada usaha yang menguntungkan banget gitu ya, tetapi secara hukum nggak boleh. Misalnya mau bikin mau bikin perkebunan ganja, itu kan secara ekonomi sangat menguntungkan, secara finansial sangat menguntungkan, tapi nggak boleh gitu karena bertentangan dengan hukum. Itu aspek hukum yang perlu dibahas. Lalu sudah semua aspeknya dinilai, kita lihat mana yang layak, mana yang tidak layak, sehingga kita bisa mengambil keputusan apakah usaha kita itu bisa dijalankan atau tidak. Nah,
ada satu yang perlu menjadi pengingat ketika kita bicara tentang analisis kelayakan usaha. Ini akan kita pelajari di pertemuan ketiga dengan saya mengenai cost benefit analysis. Jadi kita akan hitung keuntungannya berapa, kita akan coba analisis titik impasnya tuh pada saat jualnya berapa sih gitu ya, ke usaha kita itu tidak untung tidak rugi. Nah, itu nanti bisa kita hitung. Jadi ada aspek lain ya, kriteria investasinya itu yang akan dipakai biasanya benefit cost analysis ya. Oke. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi kuliah hari ini, silakan diaktifkan semua videonya. Silakan. Silakan. Jan Sebastian Fajar. Silakan diaktifkan. Reza Triantara. Reza Triantara. Reza. Ahmad Iya, Bu. Fikriansa. Ahmad Fikriansa. Iya, Bu. Oke. Coba Selin Enggracia. Kalau analisis yang berkaitan dengan tenaga kerja, struktur organisasi perusahaan, ya itu biasanya analisis yang berkaitan dengan aspek apa, Selin? Aspek apa tadi? Analisis yang berkaitan dengan aspek apa? Analisis yang berkaitan dengan aspek struktur organisasi, ya, tenaga kerja, tugas-tugas tenaga kerjanya, itu analisis aspek apa? Selin. Jimmy, silakan Jimmy. Jimmy, analisis aspek apa? Jimmy? Jimmy? Oke. Saya remove. Esia Cruz, T. SM Esia Cruz. Ya. Analisis aspek apa tadi kalau struktur organisasi dan pekerjaannya berapa, tugas-tugasnya apa? Analisis aspek apa? Silakan, analisis aspek apa? Masya Allah. Coba Rian, aspek apa Rian? Aspek manajemen atau pengelolaan. Iya, aspek manajemen. Devi Okta Andriani, terima kasih Rian. Devi, coba. Devi. Iya, Bu. Aspek-aspek apa tadi? Ada berapa aspek tadi yang dalam analisis tadi? Coba sebutin, aspek apa saja yang dianalisis tadi? Aspek tadi terdapat aspek pasar, aspek teknis produksi, manajemen, finansial, dan hukum. Oke. Ya. Kalau izin usaha itu masuk ke dalam aspek apa? Rahmat Kurniawan. Izin usaha. Enggak terdengar suaranya. Aspek apa? Ya, enggak terdengar ya suaranya. Di chat aja, ketik di chat. Pradipa Santoso, aspek apa tadi? Aspek hukum, Bu. Aspek hukum. Ya. Apa tujuan bisnis plan? Coba, apa tujuan bisnis plan? Angga Prima. Apa tujuan bisnis plan tadi? Tujuannya apa?
Silakan, apa tujuan bisnis plan? Ada? Sudah? Ada? Membuat usaha baru, Bu, yang ada. Membuat usaha baru. Ya, itu manfaat ya. Jadi manfaatnya itu dua, untuk dipakai untuk membuat kalau kita mau usaha baru sama untuk mengembangkan usaha. Itu manfaat. Kalau tujuan menghindarkan apa tadi? Menghindarkan apa? Menghindari. Yan Sebastian Fajar, bisa nggak jawab? Menghindari. Yan Sebastian Fajar, tujuannya apa? Yan? Yan Sebastian Fajar, tujuannya apa? Apa? Tujuannya apa? Satria Agung Pramana. Apa tujuannya? Untuk menghindari Keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Iya. Ya. Jadi kita menghindarkan, kita tuh kira-kira kita nggak mau, kita udah nanamin dana, terus ternyata rugi. Nah, kira-kira gitu bahasa sehari-harinya. Itu tujuannya. Kalau manfaat tadi karena kita ingin mengembangkan usaha, ingin memulai usaha baru. Itu manfaat. Ya. Bisa diikuti sampai sini. Aidil Triansah. Apa langkah pertama untuk memulai rencana usaha? Untuk membuat bisnis plan. Langkah pertama harus ngapain dulu? Aidil Triansah. Langkah pertama harus ngapain? Aidil? Ya, Bu. Langkah pertama untuk membuat bisnis plan, apa langkah pertamanya, Aidil? Menentukan idenya, Bu. Menentukan ide. Ya, jadi langkah pertamanya adalah menentukan ide usaha. Oke, sampai sini silahkan jika ada yang mau yang ingin ditanyakan. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Izin, Bu. Ya, silakan. Jadi untuk penentuan ide gagasan usaha itu harus memperhatikan pasarnya dulu terlebih dahulu. Iya, jadi ketika kita membuat bisnis plan, seharusnya yang harus kita perhatikan dulu adalah ada pasar atau tidak. Kondisi pasarnya kayak apa? Baru kemudian kita bicara aspek produksi, tersedia atau tidak bahan baku, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, jadi consumer oriented. Sebetulnya seperti itu seharusnya sebuah usaha itu dimulai. Jadi jangan tiba bikin, di kita itu kan sering terbalik tuh, bikin usaha itu kita yang nentuin usahanya, kira-kira gitu. Jadi kita nggak peduli apakah usaha kita tuh punya pasar atau tidak gitu ya. Ya nasib kita beruntung ketika misalnya usaha kita tuh ternyata ada pasar, padahal sebelumnya kita nggak analisis pasar. Jadi seringkali loss di dalam proposal bisnis plan itu dia tidak bicara konsumennya ada atau tidak. Pasarnya ini barang mau dijual kemana gitu loh. Jadi kita tuh lebih sering bicara oh untung gitu. Kita lebih sering bicara oh ini aspek teknisnya, bagaimana cara nanamnya kalau untuk orang-orang AIT. Tapi kita sering kehilangan kehilangan arah ketika kita tidak bicara konsumen gitu. Kita bahkan harusnya tahu konsumen itu maunya apa, kira-kira gitu. Ya, kalau kita pergi ke supermarket gitu ya, kemudian kita pergi ke rak sabun saja misalnya gitu ya. Sabun itu lihat, ada sabun batangan, ada sabun cair gitu ya. Ya enggak? Sabun batangan itu ada yang aromanya bunga, ada yang aromanya apa gitu, macam-macam gitu. Ada yang detol, ada yang untuk kulit, ada yang segala macam. Yang sabun cair juga ada yang aroma bunga, ada yang aroma macam-macam, pokoknya banyak sekali gitu. Ya enggak? Ya, kalau lihat di belakangnya, tuh, coba pernah nggak ngecek dari sekian banyak sabun itu kalau ngecek di belakang perusahaannya apa sih yang menghasilkan? Pernah nggak ngecek? Pernah nggak merhatiin maksud saya? Kalau sabun itu
Unilever, itu baru sabun ya. Kita belum bicara pasta gigi, kita belum bicara sampo. Itu belakangnya tuh sama rata-rata Unilever. Kenapa sih Unilever tuh harus capek-capek melakukan segmentasi pasar? Kenapa sih Unilever itu harus capek-capek melakukan diversifikasi produk? Tadi, dalam rangka menangkap selera konsumen. Supaya dia bisa tetap terus bertahan usahanya. Ternyata betul kan, hampir puluhan tahun masih tetap bisa bertahan. Dengan berbagai, entah puluhan jenis diversifikasi produk. Nah, kita jarang, usaha-usaha kita jarang yang seperti itu. Kita tidak peduli dengan konsumen gitu loh. Kita tidak pernah tahu ketika kita memulai usaha, kita tidak pernah tahu konsumen ini maunya apa. Jarang kita melakukan yang seperti itu. Kira-kira gitu. Jadi susu bayi gitu sama semua. Ternyata waktu dicek, wah ternyata mereknya sama semua gitu Pak, yang mengeluarkannya. Tapi ada yang untuk supaya gemuk, ada yang supaya pinter, ada yang rasa coklat, ada yang stroberi, ada macam-macam. Saya ikutin ya sampai sini ya. Jadi tujuannya justru untuk menangkap berbagai selera konsumen. Jadi konsumen tuh tidak lagi dikasih celah untuk kosong gitu keinginannya. Semua tuh terpenuhi. Kira-kira gitu. Ya, jadi bagaimana kenapa sekarang misalnya KFC itu ada ayam yang sampai pedes banget sausnya gitu. Ada perubahan selera kan di konsumen. Karena kita sudah Korea minded, orang Korea itu sukanya pedes-pedes, pedesnya pedes banget gitu. Terus demam pedas itu menular ke Indonesia gitu. Sehingga makanan-makanan sekarang rata-rata dikasih pedes semua. Ya, itu untuk menangkap selera konsumen. Jadi yang pertama kali yang harus kita tahu itu adalah kondisi konsumen kayak apa sih? Bagaimana sih pandangan konsumen terhadap produk yang mau kita buat? Sudah tahu itu, tahu konsumen, kita harus tahu pesaing kita. Pesaing kita itu kekurangan, bahkan pada ketika bicara pasar dalam konteks yang lebih luas, kita harus tahu kekurangan produk konsumen kita ini apa sih gitu loh. Sehingga kita bisa isi kekosongan itu. Sampai seperti itu seharusnya sebuah usaha itu. Itulah yang membuat sebuah usaha itu sebetulnya bisa bertahan. Ya, jadi omong kosong kita bicara secara finansial dia untung segala macam, terus ternyata nggak ada yang beli. Ternyata tidak sesuai selera konsumen. Itulah yang terjadi dengan misalnya dulu, mungkin waktu kalian masih SD, ada tela-tela, kan tuh hampir banyak sekali, berapa meter ada tela-tela, kan gitu ya. Sekarang nggak ada lagi kan. Nah, karena dia nggak bisa menangkap selera konsumen. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kalau tidak ada, saya tutup kuliahnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu ya.